3 tempat tersisa. Satya, dua tempat tersisa. Arif, satu tempat tersisa. Nicholas, pertama-tama aku mau ucap syukur banget bisa jadi salah satu peserta di COC ini, karena aku pas pertama kali reveal gitu ya, semua teman-temannya tuh keren-keren banget, kayak dari Singapura, dari US, dari UK gitu. Tapi meskipun mereka keren-keren gitu ya, tapi aku lihat mereka tuh kayak gak sombong, terus mau berbaur juga sama aku gitu, meskipun aku cuma sendirian dari Undip. Jujur pas ke eliminasi sih emang deserve ke eliminasi, soalnya kayak ngerasa gak maksimal aja sih. Aku harus semangat, walaupun aku udah tereliminasi, aku harus semangat. Jadi sekian dari aku, Evan Christian Patri dari UGM. Sampai jumpa guys. Banyak banget pengalaman baru yang aku dapat dari sini, mulai dari bertemu kembali dengan teman-teman lama, mendapatkan teman baru, dan berkompetisi dengan mereka, di mana kompetisinya ini kita tahu sendiri kan, kita masing-masing memiliki kelebihan di bidang tertentu. Nah, Ruang Guru sudah menyajikan format, di mana format ini aku rasa mungkin adalah gabungan dari semua format lomba yang pernah ada. Sedih, cuma aku tahu ya udah ini udah terjadi juga, karena aku yakin kemampuanku sebenarnya aman aja, tapi masalah kondisi lainnya kayak ketenangan, terus juga teliti dan sebagainya itu harus diperhatiin untuk ke depan. Sebenarnya udah expected sih, terus ya dari angka saya sendiri udah jelas sih, kayak gak mungkin ada yang di bawah saya. Karena saya di sini merepresentasikan OSN Kebumian, Earth Science, untuk Kak Gavin dan Maul. Do your best. The war is not over. Anything could happen in
this season of Clash of Champions. Aku udah pakai semua chance aku dan kayak aku sayang banget karena dari first try itu aku emang skornya udah kecil. Aduh, aku merasa kayak aku benar-benar buang kesempatan aku. Yang aku dapetin dari Clash of Champions itu aku seneng banget bisa ketemu teman-teman baru with amazing background, and I learn so much things beyond the game itself, and that's the fascinating things that I learned in Clash of Champions. Perasaannya pasti ya namanya game pertama yang dilakukan pada round ini, dan juga itu langsung tereliminasi. Ya di satu sisi aku ya udah gak ketemu lagi sama teman-teman ke depannya. Selamat datang di Clash of Champions Season 2. Selamat untuk 52 champions yang sudah berhasil mencapai round 3. Tantangan ini berjudul Multiverse Combat. What? Astaga. Atau enggak, kita satu universe. Lawan universe lain tapi nggak tahu. What? Multiverse Combat? Ini kan kita udah jadi satu universe lagi. Masa dipisah lagi terus lawan? Apa mereka mau bikin universe 1 lawan universe 2 ya? Pas aku dengar namanya itu sendiri sih, aku ngira ini bakal 1 versus 1 sih. Pada round ini, champions dapat memilih satu dari 4 tipe tantangan, yaitu Numeric Logic, Memory, Spatial, Arithmetic. Masing-masing tantangan akan dimainkan oleh 13 champions. Champions dapat memilih sesuai dengan peringkat pada game di round sebelumnya. Ada apa lagi ini? Ternyata ada game lagi, guys. Game buat mikir lagi yang otak aku udah stres banget di memorizing. Wah, gila. COC sadis. Wah, berarti ada 4 jenis nih. Ini nguntungin kita sih. Jadi kita bisa milih sesuai kemampuan kita. Yang jago di math pasti bisa milih aritmatik atau enggak numeric logic. Aku jadi bisa ngamanin nih posisi aku dengan skill yang aku punya di bidang yang aku suka. Yang bikin tricky itu, ini itu menurut peringkat kita di Shuffle and Recall. Jadi kalau kita di bawah itu ya udah nggak bisa milih apa-apa. Untung aku lumayan di peringkat atas sih, jadi aku bisa milih yang aku mau. Hati-hati dalam memilih jenis tantangan. Pertimbangkan skill masing-masing dan lawan yang mungkin akan dihadapi. 3 pemain yang gagal pada setiap tantangan akan tereliminasi. Champions, bersiaplah menghadapi tantangan selanjutnya. Shafa, champions dengan peringkat pertama, silakan pilih jenis tantangan Multiverse Combat. Saya memilih Memory. Syahfa udah ketebak pilih Memory. Lah terus aku milih apa? Nadia. Di Multiverse Combat ini aku ngelihat ada 4 pilihan game. Terus salah satunya ada Memory. Ya udah. Saya memilih Memory. Nevan. Saya memilih aritmatik. Hafiz. Saya memilih Memory. Kalau misalkan aku pilih Memory, aku cukup kalahin orang-orang yang udah aku kalahin sebelumnya. Kalau untuk sekedar lolos ya, gitu sih. Deo. Saya memilih Spasial.
Deo ini cukup cerdik. Meski matematikanya kuat, tapi dia tahu kalau melawan anak Olimpiade pasti jauh lebih kuat anak Olimpiade. Atau mungkin karena dia emang unggulnya di bidang yang rata, karena dia UTBK kan. Joshua. Saya memilih numeric logic. Dean. Saya memilih numeric logic. David Goh. Saya memilih arithmetic. Gwen. Saya memilih spasial. Kalau arithmetic sama numeric logic itu bakal diisi sama orang-orang IMO atau olimpiade-olimpiade lain lah. Yang pasti istilahnya kalau aku masuk sana bunuh diri gitu ya guys. Jadi ya udahlah, pilihannya antara spasial atau memori. Tapi memori ada Shafa 208 kartu. Aku seperempatnya guys. Jadi ya udahlah, kita cari yang mungkin masih general. Jadi aku pilih spasial akhirnya. Theo. Saya memilih arithmetic. Zaidan. Saya memilih arithmetic. Roche. Saya memilih Aku bingung sih, karena aku ngerasa kayak sebenarnya aku bisa semua, tapi kok di semua tempat pada jago-jago nih kayaknya. Jadi aku yang mana ya? Roche, pilih aja cepet, udah apa aja kamu jago kok. Akhirnya aku pun memutuskan untuk milih arithmetic. Aku ngerasa di arithmetics itu kita semua punya basic yang sama terkait dengan hitung-hitungan dasar. Jadi yaudah sih, let's just go for it. Rafael. Saya memilih memori. 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 Fedino. Saya memilih spasial. Faktanya aku selalu lolos ke babak selanjutnya gara-gara game memori. Cuman dari dulu aku nggak pernah mikir bahwa aku tuh jago memori. Jadi ya udah aku pilih spasial lah. Aku ngerasa aku lebih bisa ngebayang-bayangin padahal. Stefan. Aku nggak ambil numerik sama logik karena udah pasti dua game itu bakal diambil sama banyak anak-anak IMO atau setidaknya yang logik sama mereka kuat. Dan bukan aku nggak bisa, tapi karena aku udah lama gak ngitung dan pasti aku bakal kalah cepet sama mereka. Saya memilih memori. Spasial. Spasial. Numeric logic. Spasial. 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 Kayaknya pada ngehindarin aritmatik sama numeric logic nih, makanya pada masuk spasial semua. Atau mungkin malah ngehindarin aku ya. Aryo. Numeric logic isinya udah orang-orang hebat semua. Aduh, di sana masih ada Satya. Kita nggak ingin Satya masuk ke sini karena Satya saingan yang berat ya. Jadi kalau bisa Arga aja yang masuk yuk. Saya pilih numeric logic. Zahran. Saya memilih spasial. Oke, jadi aku ini kan lebih jagonya tuh di numerik, hitung-hitungan dan juga spasial ya. Cuma di numerik itu aku lihat isinya para monster semua nih, jadi aku kabur aja ke spasial. Gilbert. Saya memilih numeric logic. Austin. Saya memilih numeric logic. Oh, jadi pas saya pilih numeric logic, saya lumayan confident sih. Logic saya lumayan jago. Shen. Saya memilih numeric logic. Arithmetic. Spasial. 3 slot tersisa di tantangan spesial. David S. Saya memilih spasial. Rama. Kasian sih kalau misalnya dapat memori yang agak terakhir-terakhir, terpaksa ambil memori, kasian. Oh iya, benar juga. Saya memilih memori. Rama juga milih memori. Ram, kita ini sama-sama anak teknik loh. Kita mau gambling bareng di sini. Yohan. Arithmetic.
Arithmetic. Spasial. Vanes. Saya memilih numerik logic. Ini logic numeric itu rupanya diisi oleh semua orang imo IOI gitu. It's like such a stupid thing to do, and I feel like yeah, I've dug my own grave and like it was time to go home. Aku nggak terlalu kuat di memorizing. Oke lah, aku langsung yang kayak nggak bisa nih. Terus aku lanjut kayak mikir spasial. Bagian spasial untuk kursi ke-13. Terus di sebelah aku ada teman dari Korea juga, Lutfi dari KAIS, dan dia Lutfi. Saya memilih spasial. Slot untuk tantangan spesial sudah habis. Champions dipersilakan memilih tantangan lainnya. harus banget di sebelah aku. Aku harus gimana gitu. Terus aku langsung yang kayak, oke, aritmatik, let's go. Kai. Saya memilih aritmatik. Memori. 3 slot tersisa di tantangan Memory. Bernard. Saya memilih arithmetic. 3 slot tersisa di tantangan Arithmetic. Calvin. Saya memilih memori. Mom. Saya memilih memori. Ben. Saya memilih numeric logic. Arkan. Saya memilih arithmetic. Memori. Slot untuk tantangan spesial dan memory sudah habis. Champions dipersilakan memilih tantangan lainnya. Keiko. Saya memilih numeric logic. 3 slot tersisa di tantangan numeric logic. Abel. Saya memilih arithmetic. Hai Abel, kamu kenapa pilih Multiverse Combat Arithmetic? Bel? Oh iya kak, kenapa? Wah, jam koma nih Abel, mending makan cornetto black and white dulu. Wow, thank you so much, my favorite ice cream. Why not, Paul? Udah gak jam koma lagi. Oh ya, aku sih tadi pilih arithmetic karena ya pilihannya kan cuma antara numeric, logic, sama arithmetic. And saya sih lebih nyaman di arithmetic. Amara. Saya memilih arithmetic. Slot untuk tantangan spesial, memory, dan arithmetic sudah habis. Champions dipersilakan memilih tantangan lainnya. Oh well, what can I say? Nomor 50 nggak bisa pilih apa-apa, jadi aku pasrah aja sih. Apapun yang aku dapat ya udah jalanin aja. Itu aku kan peringkat terakhir. Terpaksa dong aku masuk ke bagian yang numerik logic. Itu aduh, aku udah panik banget karena ini bukan spesialisku kan. Seluruh champions telah memilih tantangan yang akan mereka hadapi pada round ini. Berikut adalah jenis tantangan yang dipilih setiap champions. Champions yang memainkan Multiverse Combat Arithmetic adalah Champions yang memainkan Multiverse Combat Memory adalah Champions yang memainkan Multiverse Combat Numeric Logic adalah Champions yang memainkan Multiverse Combat Special adalah
Champs. MathChamps Singapore Math, kursus matematika dasar dengan pendekatan kurikulum Singapura untuk anak usia 5-15 tahun. Melalui pembelajaran dengan konsep konkret, piktorial, abstrak, anak diajak memahami konsep matematika secara menyeluruh, bukan sekedar menghafal rumus. Dilengkapi dengan modul, soal-soal aplikatif, dan latihan yang membangun pemahaman sejak dini. Tersedia online dan offline di lebih dari 130 cabang di seluruh Indonesia. Siap jadi juara matematika dengan MathChamps Singapore Math. Selamat datang di Multiverse Combat Numeric Logic, powered by MathChamps. Tantangan logika dan pemecahan pola angka secara sistematis. Pada tantangan ini, Champions harus menyelesaikan 3 soal cryptarithm berantai dalam waktu secepat mungkin. Wah, cryptarithm lagi. Aku tahu sih kalau cryptarithm itu memang salah satu jenis soal numeric logic yang keluar di season 1. Tapi aku nggak nyangka sih kalau bakal keluar di season ini dan juga dengan level yang ditingkatkan. Cryptarithm beruntun. Kayaknya ini a lot of pattern recognition and logic. Bener sih sesuai namanya. Pasti kasih tahu game yang Cryptarithm. Jujur, itu sesuai dengan ekspektasi aku. Wah, ini sih permainannya mirip banget ini. Improvisasi tingkat lebih sulit dari Clash of Champions Season 1. Masing-masing soal menggunakan simbol dan 3 operator yang harus dipecahkan. Operator yang tersedia adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Tersedia 6 flip chart yang berisi total 42 soal yang harus dikerjakan secara berebutan. Soal dengan indeks angka yang lebih besar memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Jika jawaban benar, maka soal tersebut dinyatakan selesai dan tidak boleh dikerjakan oleh champions lainnya. Jika jawaban salah, soal tetap tersedia dan bisa dicoba lagi oleh champions lainnya. Setiap soal hanya bisa diklaim oleh 1 champion. Untuk menjawab, champions harus menekan bel dan menyebutkan secara lisan jawaban dari seluruh simbol dan operasi di soal tersebut. 10 champions pertama yang berhasil menyelesaikan 3 soal akan lolos ke babak berikutnya. Sedangkan 3 pemain lainnya akan tereliminasi dari Clash of Champions. Kalau di season pertama, cryptarithmnya hanya 1 operasi. Di sini berurutan bisa sampai 3 operasi. So my strategy is to not be on the same board as those IOI or IMO kids. I'm pretty sure this is the strategy for all 6 of us who are not in the IMO or IOI or the IPHO ones. Iki cryptarithmnya udah another level, udah berantai, operasinya banyak lagi. Waduh, kacau. Can I be faster than all of these other people ya kan? Karena yang dipilih kan top 10. Wah, tambah kali kurang bagi, tumbuk lagi nih. Fix ini lebih susah dari season 1 sih. Multiverse Combat Numeric Logic 3, 2, 1, dimulai. Seika, Vigo, Rex, mau tahu dong rahasia biar juara matematika seperti kalian? Kalian mau jadi juara matematika juga? Ini dia aku sebenarnya caranya. Rahasianya itu untuk belajar di MathChamps. Karena untuk jadi juara olimpiade itu, kalian harus kuat logikanya, bukan cuma ngapalin rumus doang. Di MathChamps, kalian bakal diajarin dengan kurikulum Singapore Math loh. Setelah kalian kuat logikanya, kalian juga harus bisa ngitung cepat, supaya kalian bisa jawab soal dengan waktu yang singkat. Maksud cepat apa sih? Coba deh kasih aku soal. Boleh. 1304. Wah, keren.
Kok bisa sih? Bisa dong, soalnya di Matchams kalian bakal diajarin sampai semua. Nah, kalau kalian udah paham konsep, ngitungnya udah cepet, kalian harus banyak latihan ya. Latihan dari soal basic hingga soal olimpiade. Nah, kalian juga bakal dapat monthly report dari progres belajar kalian. Dan ada side chance yang bakal kamu dapatkan di setiap challenge yang kamu selesaikan. Nah, kamu bisa jadi juara 1 se-Indonesia loh. Ayo jadi juara matematika bersama Math Chance by Ruang Guru. Yang kini tersedia di ratusan cabang di seluruh Indonesia. Dadah! Foto model apa, Kak? Mau seperti yang paling atas, Mas. Oh, mau gaya ala Deo. Deo, pesan lagi rahasianya. Gini caranya. Belajarnya bukan di sembarang bimbel, tapi di Brain Academy Online UTBK. Di sini bukan cuma tryout biasa. Tryout UTBK-nya terbesar se-Indonesia. Bukan cuma belajar online biasa. Seru deh, bisa rebutan poin pakai Star Champs. Bukan cuma guru biasa, tapi diajarinnya sama Star Master Teacher berstandar nasional. Aku juga ikut ngajar loh. Bisa konsultasi materi di sesi tutor. Auto paham karena dijelasin di grup kecil. Gratis puluhan ribu video belajar ditambah fitur Adapto yang bikin belajarmu interaktif. Banyak banget alumni yang lolos dan tembus PTN impian. Kamu selanjutnya, buat UTBK dan masa depanmu, pilih yang pasti-pasti aja. Brain Academy Online UTBK. Harganya juga lebih hemat loh. Apple Crumble dalam bentuk es krim baru. Cornetto Apple Crumble. Es krim rasa apel dan karamel creamy dengan biskuit spekulas dan saus karamel dalam wafer cornernya. Beli sekarang, enaknya gak bisa nunggu. Annyeonghaseyo. Sorry, ini di Indonesia ya bukan di Korea. Maaf, kayaknya aku kena gejala jam koma deh. Ini aku dikasih es krim Cornetto. Es krimnya creamy, rasa apple crumble ketemu biskuit spekulas, enak banget. Udah gitu, cone-nya renyah, desa pokoknya pas untuk jadi solusi dari jam koma. Satu Cornetto apple crumble sehari, bikin jam koma pergi. Dean, problem A1. 50 ditambah 50 sama dengan 100, dikurang 15 sama dengan 85, dikali 8 sama dengan 680. Benar. Aduh, kenapa aku satu board sama Adin sih? Dia kan jago matematika. Aduh, kacau ini. Yes! Aku berhasil jadi yang pertama untuk mendapatkan jawaban benar yang pertama juga. Bro. Problem C1, 99 tambah 11 sama dengan 110, dikurang 9 sama dengan 101, dikali 9 sama dengan 909. Benar. I just need to be stand on like one of the flip chart and be focused on doing it. Pas masuk game numeric logic ini, itu rasanya kayak neraka banget. Soalnya, di dalam itu isinya anak Olimpiade Matematika Internasional sama ada anak Olimpiade Informatika Internasional. Problem E1, 59 tambah 51, 110, kurang 15, 95, kali 10, 950. Benar. Problem B1, 21 tambah 91 sama dengan 112, kurang 99, 13 kali 3, 39. Benar. Vanes, problem D1, 98 ditambah 91 sama dengan 189, dikurangi 99 sama dengan 90, dikali 9 sama dengan 810. Benar. Problem E2, 89 ditambah 11 sama dengan 100, dibagi 5 sama dengan 20, dikurangi 1 sama dengan 19. Benar. Problem C2, 59 tambah 51 sama dengan 110, dibagi 2 sama dengan 55, dikurang 5 sama dengan 50. Benar. Yes, aku udah bisa benar jawab 2 soal. Aku tinggal perlu jawab 1 soal lagi dan aku akan menjadi juara 1 di game ini.
Kalau di season 1 ada Sandy, di season 2 ini ada 12 Sandy. 11 ditambah 99 sama dengan 110, dibagi 5 sama dengan 22, dikurangi 1 sama dengan 21. Benar. Problem B2, 98 tambah 91 sama dengan 189 bagi 9 sama dengan 21 kurang 9 sama dengan 12. Benar. Problem D2, 21 tambah 91 sama dengan 112 bagi 4 jadi 28, kurangin 14 jadi 14. Benar. Problem C3, 11 tambah 98 sama dengan 109 dikali 9 sama dengan 981 dikurangin 89 sama dengan 892. Benar. Joshua dari Oxford lolos. Yes, akhirnya aku bisa jadi peserta pertama yang lolos untuk game ini. Wah, si Joshua udah selesai. Cepet banget ya. Salah satu teknik yang banyak aku gunakan di Cryptarhythm ini adalah teknik bounding, yaitu sadar bahwa misalkan kalau bilangan 2 digit ditambah 2 digit, itu kalau menjadi bilangan 3 digit, itu tidak mungkin melebihi 200. Jadi, kalau ada 2 digit ditambah 2 digit menjadi 3 digit, digit pertama dari bilangan ratusan tersebut pasti adalah 1. Kemudian setelah menemukan salah satu dari simbol tersebut, kita harus mengisi semua simbol yang sudah kita temukan dan juga menyadari bahwa ada beberapa simbol yang terulang. Contohnya, kalau misalnya ada bilangan 2 digit yang terdiri dari simbol yang sama, misalkan segitiga dan segitiga, itu pasti kelipatan 11. Nah, observasi ini membantu aku untuk menemukan bilangan apa yang mungkin yang merupakan kelipatan dari 11 misalkan. Ini jawaban aku untuk soal pertama, ini soal kedua, dan ini soal terakhir. Dan 3 jawaban ini yang membuat aku bisa lolos pertama di game ini. Sembilan tempat tersisa. Nabil E3. 21 ditambah 81 sama dengan 102 dikali 4 sama dengan 408 dikurangi 188 sama dengan 220. Benar. Aryo, F1. 89 tambah 11 sama dengan 100 kurang 19 81 kali 10 810. Benar. Vanes, D3. 55 tambah 50 sama dengan 105 dikali 3 sama dengan 315 dikurangi 110 sama dengan 205. Benar. Di game ini aku agak heran, karena pas aku nyamperin Apan, kadang-kadang orang malah pergi. Apa teman-temanku takut ya sama aku? Aku bingung pas aku pertama ke board D ada Vanes, terus ke C ada Austin, ngeri-ngeri semua. Kenapa mereka pada ngehindarin board F ya? Apakah soal di board F sesusah itu? Aryo, F2. 61 tambah 61, 122, bagi 2, 61, kurang 6, 55. Benar. Yes. Dean, B3. 99 ditambah 91 sama dengan 190, dikali 5 sama dengan 950, dikurang 155 sama dengan 795. Benar. Nabil E4. 263 ditambah 63 sama dengan 326, dibagi 2 sama dengan 163, ditambah 63 sama dengan 226. Benar. Nabil dari UI lolos. Akhirnya lolos. Nabil, kau kan anak kedokteran. Kau kok bisa sih ngerjain Cryptarhythm? Cepet lagi. Apa sih yang kau bisa ini?
Delapan tempat tersisa. Duh, aku bukan tipe penghitungan cepat sih. Aku juga gak terlalu kenal pattern di Cryptarhythm. Tapi aku yakin masih ada kesempatan. Aku try to do like those 2 digits and 3 digits and try to be faster than the other people next to me doing the same question as mine lah. Problem D4, Vanes, 787 ditambah 88 sama dengan 875 dibagi 5 sama dengan 175 dikurangi 88 sama dengan 87. Benar. Vanes dari MTU lolos. Yes, akhirnya aku bisa masuk ke peringkat ketiga. Tapi aku udah expect sih, karena namanya logic, ini udah makan sehari-hariku. Nah, untuk nyelesain soal terakhir itu, aku kan lihat ada segitiga dan persegi. Nah, di baris pertama, ratusan itu segitiga. Tapi di hasilnya, di baris ketiga, ratusan itu persegi. Berarti, selisih segitiga dan persegi itu cuma 1. Nah, jadi aku mulai ngecek, kalau segitiganya itu 1, perseginya 2, itu gimana? Segitiga 2 per segitiga 3 itu gimana? Dan seterusnya. Nah, pas ketemu segitiga 7 dan persegitiga 8 itu pas banget persamaan cocok. Nah, sisanya di bawah itu tinggal ngikut dan dapat deh jawabannya. Tempat tersisa. C4, Austin. 495 tambah 54 sama dengan 549 bagi 3 sama dengan 183 kurang 45 sama dengan 138. Benar. Keiko, problem D4. 898 ditambah 88 sama dengan 986 dibagi 2 sama dengan 493 dikurangi 99 sama dengan 394. Benar. Dean, problem E5. 931 ditambah 91 sama dengan 1022 dikurangi 929 sama dengan 93 dikali 11 sama dengan 1023. Benar. Dean dari ITB lolos. Aku lolos di peringkat keempat. Sebenarnya oke sih, tapi kalau tadi strategi gue lebih optimal, harusnya ini bisa lebih tinggi dari peringkat 4. Wah, Dean aja udah ngerjain E5. Aku dapatnya apa tuh nanti? E6. Kan makin belakang makin susah. Aryo, problem F3, 99 tambah 19, 118 kali 8, 944, kurang 133, 811. Benar. Yes! Aryo dari UI lolos. Saat aku berhasil nyelesain soal ketiga, di situ aku kayak, yes, lolos. Kayak seluruh beban di tubuhku hilang dan aku bisa lanjut ke babak selanjutnya. Aku kecewa juga sih, kayak kecurian 2 kali coba. Mungkin aku jendah 30 detik kali. Tiba-tiba ada yang datang terus kayak nggak ada 10 detik, bener dia. Tempat tersisa. Saya ngeliat kan ada beberapa orang tok yang belum dapat skor sama sekali, termasuk aku. Soalnya tambah lama ini tambah angel. Waktu ngeliat Nabi lolos, di sana aku langsung ke pressure. Matematiknya jago banget ya. Waduh, aku juga harus bisa nih. Meskipun aku cewek satu-satunya di game numeric logic ini dan backgroundku bisnis, aku bakal buktiin kalau aku bisa lolos. Problem D5. 981 ditambah 88 sama 1069 dikali 9
sama dengan 9.621 dikurang 1.600 sama dengan 8.021. Benar. Problem F4, 22 ditambah 82, 104. 104 kurang 84, 20 dibagi 2, 10. Salah. Arif, Unan, problem A3, 88 ditambah 13, 101 dikali 3, 303 dikurang 201, hasilnya 102. Benar. Sen, problem B5, 992 tambah 29, 1021 kali 9, 9189 kurangi 8918 sama dengan 271. Benar. Austin, C5, 912 tambah 99 sama dengan 1011 kali 2 sama dengan 2022 kurang 192 sama dengan 1830. Benar. Austin dari Columbia University lolos. Sebenarnya gamenya ini lama karena ngantri sih, bukan karena ngerjain soalnya. Karena ngerjain soal kan sebenarnya cepet-cepetan. Tapi to answer the question, you have to like line up. And honestly, that takes quite a while. If someone from your board already lines up, it's like you want to move on to another board because very high chance that they get it correct, you know? So like, to not waste any of your time, that's what I did. Empat tempat tersisa. Keiko problem F4. 99 ditambah 19 sama dengan 108 dikurangi 18 sama dengan 90 dibagi 9 sama dengan 10. Salah. F4, 22 tambah 82, 104 dikurangi 84, 20 dibagi 2, 10. Salah. E6, Satya NUS, 87 tambah 787 sama dengan 874 dikurangin 759 jadinya 115 kali 5, 575. Benar. Satya dari NUS lolos. Ya, lolos lega sih. Tapi masa sih aku nomor 7? Tiga tempat tersisa. Keiko problem F4. 88 ditambah 18 sama dengan 106 dikurangi 26 sama dengan 80 dibagi 8 sama dengan 10. Benar. Keiko dari NTU lolos. I feel lega banget, obviously bisa main lagi di sekarang top 40 gitu. Jadi the top 50% of Clash of Champions season 2. Dua tempat tersisa. F5, 927 ditambah 92 sama dengan 1019 dikurangi 912, 107 dikali 11, 1177. Benar. Ben C6. 789 ditambah 88 sama dengan 877 dikali 9 sama dengan 7.893 dikurangi 887 sama dengan 7.006. Benar.
Arif Unan B6 789 ditambah 89 878 kali 9 7902 dikurang 996 hasil 6906. Benar. Sen C7 33 kali 3 sama dengan 99 tambah 12 sama dengan 111 dibagi 3 sama dengan 37. Benar. Problem D6 890 tambah 99 sama dengan 989 kali 9 sama dengan 8901 kurang 99 sama dengan 7902. Benar. Pas Gilbert wis berhasil jawab soalnya, otomatis semua orang udah punya 2 soal kan, cuman aku yang punya 1 soal. Arif, Ben, Shan, Gilbert berhasil menyelesaikan 2 problem. Tersisa 1 problem lagi untuk diselesaikan agar lolos di tantangan ini. Arif Unan B7 11 dikali 5 hasilnya 55 ditambah 56 111 dibagi 3 37. Benar. Arif dari Unan lolos. Dan rasanya itu lega banget. Akhirnya aku bisa lanjut ke challenge berikutnya. Satu tempat tersisa. Aku benar-benar struggling banget sih waktu ngerjain ini, karena kayak gak tau kenapa kayak aku berusaha mati-matian buat ngerjain soal ini, tapi kayak otakku benar-benar gak jalan gitu. Momen iki maneh terancam elim, tapi aku tetap semangat sih. Aku bakal buktiin, aku gak bakal kalah sama orang-orang internasional itu. Jujur pas awal kerjain itu cukup optimis karena saya pertama selesai untuk yang soal pertama, dan kemudian untuk soal kedua tak kenapa tiba-tiba blank and it just like went like off. Yang bikin susah di game ini tuh kita harus cepet-cepetan, dan itu memerlukan pattern recognition yang tinggi karena kita perlu tahu banyak pola supaya bisa solve dengan cepat. Aku Rosya dari Clash of Champions Season 2. Hari ini aku mau kasih lihat ke kalian tempat kursus bahasa Inggris dari Ruang Growth, yaitu English Academy Center. Belajar di sini kelasnya nyaman dan lengkap dengan fasilitas modern. Bikin belajar jadi lebih fun. Belajarnya juga bareng sama native dan local teacher yang tersertifikasi. Ada kelas persiapan IELTS dan TOEFL juga yang bantuin aku siapin diri untuk tes biar bisa studi ke luar negeri. Aku bisa akses sesi klinik untuk membahas materi yang tertinggal. Bisa booking one-on-one session juga loh untuk mengerjakan PR dari sekolah. English Academy Center hadir di lebih dari 100 titik se-Indonesia. English Academy, semua bisa Inggris. Ini jadi cahaya baru yang membuka banyak pintu dan kesempatan baru. Ya sekarang aku udah masuk Bangpa nih. Kan udah siap buat 3. Sedikit lagi. Wah. Oh, mereka diajarin bahasa Inggris juga? Iya, belajar bahasa Inggris yang sederhana-sederhana aja. Selamat datang di Memory Academy, kursus menghafal para juara. Aku Safa, International Grandmaster of Memory. Sekarang saya akan membagikan salah satu metode yang biasa saya pakai untuk menghafal secara efisien, yaitu dengan mnemonics. Kita ambil contoh perkembangan janin dalam kandungan. Ribet ya?
Kalau pakai mnemonik, gini caranya. Ferry pengen blewah impor gara-gara neneknya orang jenius. Ferry, fertilisasi, pengen, pembelahan, blewah, glaskulasi, impor, implantasi, gara-gara, gastrulasi, neneknya, neurulasi, orang jenius, organogenesis. Ferry pengen blewah impor gara-gara neneknya orang jenius. Singkat dan gampang kan? Mau belajar menghafal jadi lebih seru? Kuasai juga berbagai metode memori lainnya. Daftar Memory Academy dari Ruang Guru sekarang. Memory Academy. Belajar cerdas, memori kuat, masa depan hebat. Di kompetisi yang kayak gini, tekanan itu bukan cuma dari soal yang susah loh, tapi dari waktu yang mepet juga. Kita harus mikir cepet, harus fokus, tapi harus tetap tenang juga. Makanya, aku selalu sempetin untuk Aqua dulu. Kenapa aku pilih Aqua? Karena cuma Aqua yang 100% murni dan kaya akan mineral seimbang. Rasanya tuh adem banget, walaupun gak dimasukin kulkas. Aku jadi bisa mikir cepet, bisa tenang, sampai gamenya selesai. Buat kalian semua, jangan lupa Aqua dulu ya. Sun E7 23 kali 4 sama dengan 92 tambah 29 sama dengan 121 dibagi 11 sama dengan 11. Benar, Shen dari Unai lolos. Yes, akhirnya aku lolos juga. Masih lolos terakhir, yang penting lolos. Selamat kepada 10 champions yang berhasil menyelesaikan tantangan ini. Kalian lolos ke babak selanjutnya. Kepada Gilbert, Ben, dan Nicholas, karena tidak berhasil menyelesaikan 3 soal hingga game berakhir, kalian tereliminasi dari Clash of Champions. Jujur sedih banget sih, karena nggak expect bakal keluar secepat ini. Karena ekspektasiku juga lumayan tinggi. One thing that's very memorable is, when we left with 4 people left, so like 3 of us actually, me, Ben, and like Shane, is actually done for the 3rd question already. So we are rushing for the bell, like every single of us, but okay, Shane got it. What I get in joining this Clash of Champions is I met a lot of international friends, like from Stanford, Oxford, and also met a lot of amazing people in Indonesia, which like UI, TB, and also UGM. Very amazing and very grateful to meet you guys. Maybe this is the end for my Clash of Champions journey, but this is just the beginning of my story. Ya, sejujurnya sih sedih ya guys ya. Harusnya aku tuh nargetin bisa ya at least lah top 20 lah. Dari 80 ke 20 lah. Dan mungkin terakhir dari aku, at least aku udah mencoba, teman-teman udah mencoba, daripada enggak sama sekali. Itu sih. Jadi kami itu kejar-kejaran ke bel. Shen dapat duluan, jawaban dia benar dan dia lolos, kami bertiga enggak. Seandainya waktu itu aku lebih cepat 1 detik, harusnya aku yang menang. Multiverse Combat, Numeric Logic, selesai. Selamat datang di Multiverse Combat Memory, powered by Memory Academy. Memory Academy by Ruang Guru.
Kursus latihan daya ingat, fokus, dan konsentrasi dengan berbagai teknik memori yang seru dan menyenangkan. Penuh game, cerita, dan tantangan. Pendekatan hybrid dengan learning session online dan drilling session offline 2 kali per minggu. Dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan mengingat dan metakognisi anak yang dapat diterapkan secara akademik maupun non-akademik. Dengan contoh soal memori yang diambil dari pelajaran sekolah anak. Bersama Memory Academy, siap membawa anak menjadi juara di sekolah dan di dunia. Multiverse Combat Memory, powered by Memory Academy. Menguji daya ingat secara ekstrem. Champions harus menghafal dan mengulangi informasi dengan presisi. Tantangan ini akan dibagi menjadi 3 fase. Fase memorize, recall, dan reveal. Di game memori kali ini aku nggak tahu sih bakal ada apa. Tapi aku mikirnya kita bakal ngafal angka. Pas aku ada di dalam ruangannya, aku jujur bingung. Kira-kira apa yang bakal dites lagi ya? Kita udah disuruh ngapal kartu. Apa jangan-jangan kita suruh ngapain lukisan kayak di season 1? Aku berusaha prepare yang terburuk lah kira-kira kemungkinan yang bakal keluar di soal Multiverse Combat Memory ini. Fase Memorize. Champions akan diberikan waktu selama 30 menit untuk menghafal posisi diamond dan angka yang tersebar dalam kotak berukuran 20x20. Selama fase ini, Champions diperbolehkan membuat catatan untuk membantu proses mengingat. Namun, setelah waktu habis, seluruh catatan akan dikumpulkan. Men, 400 dalam waktu 30 menit. How? Kedua, fase recall. Selanjutnya, peserta akan menerima kertas berisi kotak-kotak kosong. Dalam waktu 10 menit, mereka harus mengisi posisi diamond dan menambahkan angka-angka sesuai aturan berikut. Berikut aturan pengisian angka. Setiap angka menunjukkan jumlah diamond yang berada di sekitarnya, meliputi arah atas, bawah, kiri, kanan, dan diagonal. Terakhir adalah fase reveal. Pada fase terakhir, sistem Adapto-X akan memberikan pertanyaan mengenai isi beberapa kotak tertentu. Harus hafalin 400 kotak, dan di setiap kotak harus ditaruh keterangannya lagi, angka atau diamond. Tapi aku yakin, aku pasti bisa. Untuk satu kotak yang dijawab benar akan mendapatkan 1 poin. Jika salah, maka tidak akan mendapatkan poin. Apabila Champions menjawab semua kotak dengan diamond atau angka yang sama, maka dianggap tidak valid dan diberikan poin 0. 10 Champions yang paling cepat mengumpulkan 30 poin akan otomatis lolos ke babak selanjutnya. 3 pemain peringkat terbawah akan tereliminasi dari Clash of Champions. Awal lihat rulesnya jujur aja kelihatan complicated, nginget diamond, nginget posisinya, nginget angka at the same time. Satu game sama yang ngapalin kartu di atas 100. Aku aja 50 nggak nyampe. Gini bang rulesnya. Nih mah. Fase memorize dimulai dari sekarang. Ini gampang sih, tapi tricky. Kita harus teliti. Kalau enggak, bakal salah ke depan-depannya. Disregard semua numbernya, fokus hanya ke booleannya aja. Dan cara ngapalin booleannya, karena itu in a grid, jadi aku bikin kayalan di kepala gitu. Ini bentuknya kayak apa sih? Ini bentuknya kayak apa sih? Aku ngafalin mulai dari huruf A dulu. Kira-kira dari huruf A ini, permatanya ada di nomor berapa aja. Misalkan di nomor 3, di nomor 5, 6, dan bla bla bla. Jadi aku hafalin A itu nomor berapa aja. Aku bayangin jadi suatu gambar, dan aku jadi kayak nanti pas lagi ada kertas kosongnya aku jadi ikutin gambarnya lagi. Entah kenapa aku nggak bisa nemuin pola di grid yang bisa aku pakai buat ngapalin si kotak-kotak itu. Oke, aku udah hafalin gridnya, aku bagi jadi 3x3 per barisnya. Aku berani sih buat pakai strategi binary numbers,
Karena aku ingat gridnya itu antara kosong atau keisi diamond. Sehingga aku bisa dapat pola binary numbers seperti 011, 001, dan lain sebagainya. Lalu dari binary numbers itu, aku translate menjadi angka biasa menjadi suatu objek. Lalu aku padukan deh dengan metode Loci. Jadinya bisa nyantol deh. Belajar dari game sebelumnya, di sini aku berusaha kalau misalkan ada sesuatu yang harus dihafal, bikin asosiasi dan story tuh, jadi bisa lebih gampang dan lebih lancar buat nginget-nginget lagi. Pas aku coba hafalin diamondnya, kok ada yang sama gitu ya, ada pola yang sama gitu. Kayak kiri atas tuh sama sama kanan bawah. Ternyata tuh kayak diputer aja gitu. Sisa waktu 15 menit. Apa aku pakai simbol huruf aja ya? Dan di situ aku baru kepikiran, kalau misalnya pakai simbol huruf di setiap kolom untuk setiap baris dari 1 sampai 20 itu cukup efektif. Nah, iku ono satu sing digerakno tangane, jarine, jadi kayak jalan gitu. Aku gak ngerti deh lapo ngitung dari kiri ke kanan untuk kasih 1 atau 2 atau 3. Jadi pokoknya digerakno jarine kayak lucu ya. Dan aku ngafalnya itu pakai gerakan tangan biar makin pakem di otak. Seperti contoh ada sumo meruntuhkan menara Eiffel di A3, terus ada orang pakai kacamata makan sate di B1. 5, 4, 3, 2, 1. Fase memorize selesai. Sing susah yo recall iku lho. Jadi bayangno wis ngapalno ya atau 20 line terus habis itu tak gawe cerita. Dalam misalnya aku skip satu cerita, aku ya gak bakal sadar lah misalnya skip. Soalnya ceritanya ya absurd ket awal ngono lho. Wis anomali iku. Sebetulnya nggak susah, tapi memang bertarung dengan waktu banget. Dengan waktu yang sesingkat itu, aku harus ngisi diamond yang sebenarnya aman, tapi aku juga harus ngisi angkanya. Fase recall dimulai dari sekarang. Cara ngisi angkanya sih sebenarnya kita tinggal lihat posisi atau letak dari diamond-diamondnya itu. Kalau di sekitarnya ada 3 diamond, ya kita tinggal isi dengan angka 3. Kalau di sekitarnya ada 2, ya tinggal isi dengan angka 2. Itu terus saja sih sebenarnya. Tapi ya memang kesulitannya kita itu perlu ngapalin posisi atau letak dari diamond-diamondnya itu. Udah tahu polanya, udah hafal semuanya, ngisinya gampang karena ternyata tadi itu udah langsung dikasih gridnya. Jadi aku nggak usah gambar gridnya, nggak usah mastiin spacingnya bener atau enggak, sehingga nggak ada kayak mismatch apa-apa, tinggal sesuai apa yang aku ingat. Oh ada S-nya, oh ada prajuritnya dan lain sebagainya. Sisa waktu 1 menit. Jadi ada momen dimana hafalan aku yang harusnya di baris 11 atau baris 12 itu malah aku taruh di baris ke-13. Makanya ketika aku coba lihat di baris ke-15 kok beda ya hafalannya, ternyata aku ada yang salah nulis. Dan akhirnya mau nggak mau aku harus benar-benar ngulang lagi, nyoret-nyoret lagi yang salah itu dan dibenerin hafalannya. 5, 4, 3, 2, 1. Fase recall selesai. Selanjutnya adalah fase reveal. Jujur, itu aku kira bakal sulit banget di fase 3 ya. Tapi ternyata di fase 3 kita boleh bawa kertas yang kita isi di fase recall. Sehingga di fase 3 ini aku tinggal melihat grid 3x3 mana yang ditampilkan di soal. Kemudian aku tinggal nge-trace kira-kira itu ada di bagian mana. Dan aku langsung melingkari untuk mengecek gimana aku bisa mengisi setiap grid yang kosong itu sesuai dengan jawaban yang diberikan sebelumnya. Wah, kalau aku mau cepat, berarti aku harus benar semua sih di 4 round pertama. Fase reveal dimulai dari sekarang. Soal 1. Apa isi kotak 3x3 dari F2 sampai H4? Hasil dari fase recall yang aku lakuin sih itu bener-bener ngebantu buat ngejawab di fase reveal ini. Karena aku jadi nggak perlu nginget-nginget lagi dan aku tinggal lihat aja hasil yang aku dapetin dari fase recall.
waktu fase fill in itu aku cuma ngisi di mana letak diamond-diamondnya itu. Pas waktu reveal itu aku ternyata struggle banget buat cari dan hitung angka-angka yang di kotak-kotak kosong. Dan di situ aku baru sadar, ini seharusnya waktu fase fill in aku sekalian isi angka-angkanya. 3, 2, 1. Fase reveal selesai. Jujur aku ini deg-degan banget waktu fase reveal, karena permasalahannya bukan hanya kita harus benar jawabannya, tapi kita juga harus cepet jawabnya. Karena bisa aja kalau misalnya kita walaupun benar, tapi peserta lain yang lebih cepat, bisa aja kita nggak bisa ngamanin 10 spot untuk bisa lolos dari babak ini. Jawaban yang benar pada soal pertama adalah soal 2. Apa isi kotak 3x3 dari P5 sampai R7? Sisa waktu 30 detik. Aku agak lost nih, agak nggak yakin sama jawabanku. Tapi aku milih untuk tetap tenang dan aku fokus. Aku pasti dapat jawabannya. 3, 2, 1. Fase reveal selesai. Aku udah input nih, terus salah input, aku delete, terus tiba-tiba entah kenapa waktunya itu udah habis. Jadi aku nggak input jawabanku. Jadi salah satu nomorku itu nggak ke input. Jadi dari situ aku kehilangan banyak nilai potensialku gitu. Itu di round pertama dan kedua, peserta lain pada cepet banget jawabnya. Dan di situ aku beneran kena pressure banget. Jawaban yang benar pada soal kedua adalah soal 3. Apa isi kotak 3x3 dari E7 sampai G9? Pas submit tiap grade-nya, aku udah yakin sih benar semua. Hafal semua soalnya. Fase reveal selesai. Aku yakin banget aku bisa dapat perfect point di 3 soal awal itu. Jadi aku yakin lolos lah. Jawaban yang benar pada soal ketiga adalah Ini serem banget sih guys. Kita tuh nggak tahu kita bener atau salah. Tapi kalau di round 1-3 aku bener semua, aku tinggal butuh 3 poin lagi untuk lolos di round 4. soal 4. Apa isi kotak 3x3 dari G12 sampai I14? Soal keempat, aku yakin nih, aku pasti lolos. Fase reveal selesai. Aku yakin aku bisa masuk top 5. Soalnya aku lumayan confident ambil memoriku lah at least. Pada round 4 champions telah lolos dan mencapai 30 poin atau lebih.
Champions yang berhasil lolos mendapatkan 36 poin. Selamat. Calvin lolos ke babak selanjutnya. Gokil banget, gila. Calvin dia bisa top 1 dan dia bisa bener semua dengan waktu secepat itu. Aku penasaran sih kalau cara dia gimana, strategi dia gimana. Yes, aku akhirnya dapat peringkat 1 dengan nilai 36 dari 36. Perfect. Berhasil mendapatkan 35 poin. Selamat. Rafael lolos ke babak selanjutnya. Jujur aku kaget banget sih dan gak expect kalau ternyata Rafael bisa langsung lolos dan dapetin peringkat kedua. Yang artinya dia berhasil ngalahin Nadia dan juga Syafa yang dimana mereka berdua ini adalah Grandmaster Memory. Jadi aku hafalnya setiap 9 kotak 3x3. Terus aku lihat posisi diamondnya. Misalnya seperti ini, lalu seperti ini. Lalu aku masukin semuanya ke kertas di fase recall. Misalnya di kotak A1, kita perlu hitung jumlah diamond di sekitar. Di sekitar kotak A1 ada 2 diamond, jadi kita isi kotak A1 dengan angka 2. Setelah itu, aku lanjutin semuanya hingga semua kotak kosongnya terisi. Jadi, aku yakin banget kalau aku bisa menghafal posisi-posisi diamond dengan baik dan menang di round ini. Berhasil mendapatkan 33 poin. Selamat. Syafa lolos ke babak selanjutnya. Di peringkat ketiga ini, jujur udah aman banget buat aku masih bisa lolos. Tapi sayang banget kan tinggal dikit lagi. Aku cuma salah 3 dan salah 3 karena aku pakai metode binary untuk nginget ini. Dan otomatis kalau salah 1 ya akan hilang 3. Jadi ya aku skornya cuma 3-3 instead of 3-6. Padahal bisa banget tuh dapet. Tapi ya udahlah ya. Berhasil mendapatkan 30 poin. Selamat. Mo Yes, ternyata aku jadi orang keempat yang lolos ke game selanjutnya. Loh, berarti ada yang salah dong. Aku kok yakin jawabanku udah benar semua ya? Jawaban yang benar pada soal keempat adalah Pokoknya round kelima harus perfect. Nggak boleh salah sedikit pun. Karena ini benar-benar di ujung tanduk. Dikit lagi aku ke elite. soal 5. Apa isi kotak 3x3 dari N15 sampai P17? Di ronde kelima ini, kecepatan berpengaruh banget. Soalnya, yang paling cepat yang akan lolos. Ya, semoga aja aku nggak masuk bottom 3 deh. 3, 2, 1. Fase reveal selesai. Champions yang berhasil lolos mendapatkan 38 poin. Selamat. Rama lolos ke babak selanjutnya. Udah deg-degan banget, pertanyaan keempat udah ada yang bener tapi nggak ada namaku. Setelah pertanyaan kelima dibacain siapa yang lolos, wah ternyata yang pertama lolos adalah aku. Berhasil mendapatkan 33 poin. Selamat. Nadia lolos ke babak selanjutnya. Aku nggak puas sih sama posisi 6 ini. Karena pas aku lihat lagi di akhir-akhir, posisi diamond itu ada patternnya. Jadi harusnya bisa lebih cepat. Champions yang berhasil lolos mendapatkan 36 poin. Selamat. Kendrick lolos ke babak selanjutnya. Absolute cinema. Sebuah apa lah aku kayak akhirnya rek wayai aku keluar, wayai istirahat. Champions yang berhasil lolos mendapatkan 31 poin. Selamat. Jonathan lolos ke babak selanjutnya. Wah, agak shock ya.
Kukira mah aku bisa jawab pertama. Ternyata aku mainnya agak di tepi-tepi jurang ya. Champions yang berhasil lolos mendapatkan 34 poin. Selamat, Hafiz lolos ke babak selanjutnya. Aku bersyukur banget sih ya, walaupun peringkat 9 tapi aku tetap lolos. 4 champions tersisa. Valerio, Max. Wah udah sih, ini aku tanda-tanda pulang sih. Gara-gara aku cuman salah kegeser aja di salah satu soal. Aku harus pulang. Janganlah aku sampai pulang. Tolonglah ada keajaiban. Faza. Jujur di sini aku udah hopeless banget sih. Kayaknya aku bakal elim nih di ronde ini. Tapi ya semoga ada keajaiban deh. Dan Stefan. Siapakah champion terakhir yang lolos tantangan ini? Selamat. So di sini there's no room for mistakes. Sumpah, pusing banget. Aku kira bakalan mudah. Wait. Kok jadi gini susunannya? Harus salah lagi. Geser nih gimana? Aku nggak bisa selesai. Halo semua, aku Elsa. Dan aku Aryo. Gimana episode yang kali ini? Seru kan? Sekarang waktunya untuk segmen spesial banget, yaitu Live Quiz berhadiah. Tapi sebelum jawab pertanyaannya, pastiin dulu nih kamu nontonnya di aplikasi Ruang Guru ya. Karena jawaban dari live quiz ini cuma bisa disubmit melalui aplikasi Ruang Guru. Dan pastinya kuis ini berhadiah dong. Akan ada 1 orang pemenang utama yang beruntung mendapatkan paket belajar gratis di Brain Academy Center selama 1 tahun penuh. Dan nggak cuma itu, 3 orang pemenang lainnya akan mendapatkan potongan harga spesial setiap pembelian paket belajar di Brain Academy Center. Nama pemenang akan diumumkan di Instagram @ruangguru. Jadi jangan lupa follow ya. Sebelum mulai kuisnya, aku akan umumin dulu nih pemenang dari episode 3. Ini dia pemenangnya. Congrats buat para pemenang live quiz episode 3. Ilham PT dapetin voucher kelas Brain Academy gratis selama 1 tahun di cabang pilihanmu. Selamat juga buat MHDR yang memenangkan headphones keren. Kalian keren banget. Again, congrats for both winners. Selamat untuk para pemenang. Yuk langsung aja kita mulai kuisnya. Ini dia pertanyaannya. Langsung submit jawaban kamu di aplikasi Ruang Guru ya. Jangan sampai kehabisan waktu. Dan tonton terus Clash of Champions Season 2. See you next time. Selamat datang di Memory Academy, kursus menghafal para juara. Aku Safa, International Grandmaster of Memory. Sekarang saya akan membagikan salah satu metode yang biasa saya pakai untuk menghafal secara efisien, yaitu dengan mnemonic. Kita ambil contoh perkembangan janin dalam kandungan. Ribet ya? Kalau pakai mnemonic, gini caranya. Ferry pengen blewah impor gara-gara neneknya orang jenius. Ferry, fertilisasi. Pengen, pembelahan, blewah, blesturasi, import, implantasi, gara-gara, blesturasi, neneknya, gaululasi, orang jenius, organogenesis. Ferry pengen, blewah, impor, gara-gara, neneknya, orang jenius. Singkat dan gampang kan? Mau belajar menghafal jadi lebih seru? Kuasai juga berbagai metode memori lainnya. Daftar Memory Academy dari Ruang Guru sekarang. Memory Academy, belajar cerdas,
Memori kuat, masa depan hebat. Seika, Vigo, Rex, mau tahu dong rahasia biar juara matematika seperti kalian? Kalian mau jadi juara matematika juga? Ini dia aku sebenarnya caranya. Rahasianya itu untuk belajar di Maxchamp. Karena untuk jadi juara olimpiade itu, kalian harus kuat logikanya, bukan cuma ngapalin rumus doang. Di Maxchamp, kalian bakal diajarin dengan kurikulum Singapore Math loh. Setelah kalian kuat logikanya, kalian juga harus bisa hitung cepat supaya kalian bisa jawab soal dengan waktu yang singkat. Maksud cepat apa sih? Coba deh kasih aku soal. Boleh. 1304. Wah, keren. Kok bisa sih? Bisa dong, soalnya di Maxchamp kalian bakal diajarin sampai semua. Nah, kalau kalian udah paham konsep, ngitungnya udah cepet, kalian harus banyak latihan ya. Latihan dari soal basic hingga soal olimpiade. Nah, kalian juga bakal dapat monthly report dari progres belajar kalian. Dan ada side chance yang bakal kamu dapatkan di setiap challenge yang kamu selesaikan. Nah, kamu bisa jadi juara satu se-Indonesia loh. Ayo jadi juara matematika bersama Maxchamp by Ruang Guru. Yang kini tersedia di ratusan cabang di seluruh Indonesia. Dadah! Foto model apa, Kak? Mau seperti yang paling atas, Mas. Oh, mau gaya ala Deo. Deo, pesan lagi rahasianya. Gini caranya. Belajarnya bukan di sembarang bimbel, tapi di Brain Academy Online UTBK. Di sini bukan cuma tryout biasa. Tryout UTBK-nya terbesar se-Indonesia. Bukan cuma belajar online biasa. Seru deh, bisa rebutan poin pakai Star Champs. Bukan cuma guru biasa, tapi diajarinnya sama Star Master Teacher berstandar nasional. Aku juga ikut ngajar loh. Bisa konsultasi materi di sesi tutor. Auto paham karena dijelasin di grup kecil. Gratis puluhan ribu video belajar ditambah fitur Adapto yang bikin belajarmu interaktif. Banyak banget alumni yang lolos dan tembus PTN impian. Kamu selanjutnya, buat UTBK dan masa depanmu, pilih yang pasti-pasti aja. Brain Academy Online UTBK. Harganya juga lebih hemat loh.